berbagai macam, seperti plot, grafik, chart, dan tabel. Sebelum data tersebut dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis inferensia. Kenapa kita mempelajari ini, analisis data eksploratif? Karena munculnya masalah berupa banyak orang terkait data adalah buta angka atau kesulitan dalam membaca data. Oleh karena itu, dalam mempelajari analisis data eksplorasi ini, kita harus mampu mengeksplorasi data dan mengetahui pola sebaran data, meringkas data, menggambarkan data dalam berbagai macam plot, grafik, chart, ataupun tabel. Terus manfaat dari analisis data eksploratif ini, yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman tentang karakteristik atau perilaku data dengan baik, sehingga membantu menentukan metode analisis yang sesuai, yaitu metode analisis parametrik dan non-parametrik. Kemudian yang kedua, dapat mendiagnosa adanya atau tidak pelanggaran asumsi. Kemudian yang ketiga, dapat mendeteksi pencilan atau anomali. Terus yang keempat, dapat diperkirakan secara kasar hubungan antar variabel. Terus yang kelima, memperkirakan arah dan ukuran kasar dari hubungan variabel bebas dan terikat. Di sini ada perbedaan analisis data eksploratory dengan konfirmatori. Sebenarnya ada lagi, yaitu analisis data deskriptif, tapi di sini tidak dimasukkan. Untuk analisis data eksploratory, yaitu yang pertama menggunakan statistik deskriptif. Kemudian pendekatan secara deduktif untuk mengorganisasi dan meringkas data. Kelebihannya yaitu cara yang fleksibel untuk menghasilkan hipotesis, mencoba untuk mengevaluasi validitas asumsi, sangat bergantung pada tampilan grafis, tidak perlu data dukung terlalu banyak, fokus pada indikasi dan perkiraan besarnya kesalahan. Sedangkan kekurangannya yaitu biasanya tidak memberikan jawaban yang pasti, sulit untuk menghindari perkiraan yang bias, sulit untuk menghindari opini, dan tidak bisa menganalisis adanya error atau jawaban yang salah. Kemudian ada analisis data konfirmatori. Yang pertama itu ada menggunakan statistik inferensia, pendekatan secara induktif berbeda dengan analisis data eksploratory, kemudian sangat bergantung pada model peluang, harus menerima asumsi yang tidak dapat diuji, hipotesis sudah ditentukan sejak awal, memberikan informasi yang tepat jika semua informasi dipenuhi, mengutamakan perhitungan angka, mencari jawaban pasti dari soal spesifik. Untuk kelebihan dari pendekatan data konfirmatori ini, yaitu memberikan informasi yang tepat saat asumsi terpenuhi, unggul dalam teori dan metode. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit untuk melihat hasil yang tak terduga. Analisis didasarkan pada perkiraan awal dan kesan tidak baik pada penelitian di bawah standar. Kemudian beberapa teknik grafis yang digunakan dalam analisis data eksploratif. Yang pertama untuk data mentah atau raw data, contohnya yaitu bisa menggunakan stem and leaf plot. Untuk mengurutkan, melihat pola atau bentuk distribusi data, simetris atau menceng kiri, menceng kanan, dan membandingkan distribusi dua atau lebih berkelompok data, maksudnya. Kemudian histogram untuk menggambarkan bentuk dari distribusi data, di mana ya data itu memusat atau bagaimana data menyebar, ada atau tidaknya outlier. Kemudian probability plot. Probability plot ini yang apa ini? Probability plot. Untuk melihat apakah data mengikuti sini, oke. Kemudian ada scatter plot untuk melihat hubungan antar dua variabel. Untuk membuat plot yang kedua, untuk membuat plot statistik sederhana, misalnya yang pertama itu menggunakan box plot, yaitu ya alat yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi dan informasi variasi ya, yang terdiri ya di sini ada menggunakan 5 statistik sederhana atau 5, yaitu ya 5 yang 2K itu ada menggunakan minimum, maksimum, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian ada plot rata-rata atau main plot untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok data. Plot simpangan baku untuk melihat apakah ada perbedaan keragaman. Di sini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang stem and leaf diagram. Untuk pengertian, stem and leaf diagram adalah penyajian data dalam bentuk diagram dengan cara menyusun atau menata data menjadi dua bagian, yaitu batang, stem, dan daun atau leaf atau leaf. Pembagian data dan daun mengikuti aturan tertentu, yaitu key. Misalkan batang berisi digit pertama atau beberapa digit pertama, dan daun berisi digit terakhir. Sebuah kunci dari diagram batang dan daun menunjukkan kekhususan apa yang direpresentasikan oleh data. Key juga bisa menunjukkan satuan pengukuran, seperti persen, kaki, inci, dan lain-lain.
Diagram batang daun menyajikan penyebaran data sehingga secara keseluruhan data individu-individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu atau nilai manakah yang paling sering dan yang jarang muncul. Penyajian data dengan diagram batang daun selain dapat memperoleh informasi mengenai distribusi dari gugus data juga dapat nilai pengamatan aslinya. Tujuannya dari penggunaan diagram batang daun yaitu mengurutkan data, mengetahui pola, membandingkan distribusi dua atau lebih berkelompok, mengetahui penyebaran data atau variasi data pengamatan, kemudian mendeteksi adanya pencilan, mengetahui titik pemusatan data, mengetahui lokasi yang merupakan gap atau kesenjangan dalam data. Kelebihan dan kekurangan dari stem and leaf. Kelebihannya yang pertama mudah untuk membuat. Sebenarnya tidak mudah juga sih kalau di Excel. Yang kedua, membolehkan kita untuk merekonstruksi kumpulan data, mudah untuk mengidentifikasi pengamatan yang berurutan. Kemudian kekurangan dari stem and leaf yaitu hanya cocok untuk menggambarkan kumpulan data yang kecil. Kurang fleksibel dalam pemilihan batang, tidak menyampaikan pembacaan frekuensi kelas secara cepat. Kemudian cara membuat stem and leaf diagram. Yang pertama, data diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil ke besar, kemudian pisahkan data dalam dua komponen, yaitu stem and leaf diagram. Pisahkan antara stem and leaf dengan tanda ini yang ada di atas enter, kemudian berikan kunci pembacaan stem and leaf diagram agar bisa dibaca juga oleh orang lain. Di sini pemberitahuan cara membuat stem and leaf tidak terlalu rinci ya, bisa dilihat di modul yang diberikan oleh dosen masing-masing, dosen EVD masing-masing ya. Di situ lebih jelas dan lebih rinci mengenai tata cara pembuatan stem and leaf diagram. Kemudian ada back to back stem and leaf. Ya, yang back to back ini berarti ada dua ya. Jadi adalah misal di sini kan ada laki-laki dan perempuan. Dan ini denyut jantung. Jadi yang laki-laki di sebelah kiri, yang perempuan di sebelah kanan. Cara bacanya ini yang kiri masih sama seperti yang kanan. Jadi kalau misalnya ini kan datanya ini menceng kanan guys. Menceng kanan. Ya, ini menceng kanan. Ini juga menceng kanan. Kenapa? Karena ini kalau misalnya ditaruh di sini, bentuknya juga akan tetap seperti ini. Jadi bentuknya akan tetap seperti ini, jadi disebut menceng kanan. Ini bentuk distribusi datanya ya. Ini ada yang uniform, jadi semuanya sama rata. Normal ini ya normal. Terus ini menceng kanan, ekornya dari kanan, menceng kiri ekornya ada di kiri. Ini menceng kiri saya bingung kenapa. Ada yang tahu mungkin nanti. Ya, apakah ada yang bertanya? Atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Bang. Siapa? Ya. Oh, kenapa? Yuneko. Iya, nggak ada, aku bilang. Itu tadi katanya stem and leaf kan katanya untuk data yang kecil ya. Itu batasannya berapa sih kalau boleh tahu? Ya Allah, data yang kecil batasannya. Kalau dari contoh-contoh yang kemarin itu, kalau yang contoh kemarin ya, kan aku kan buka yang kemarin juga tuh. Itu cuma buat data kayak yang nggak terlalu banyak, kayak dari misalnya dari 1 sampai 10 gitu, terus dari 10 sampai 100. Bukan yang kayak datanya itu jauh banget gitu loh, dari 1, 10, 1000, terus 20.000 itu kayak bakal susah banget itu loh dibuat stem and leaf. Atau mungkin ada yang bisa buat seperti itu ya. Aku juga kurang tahu, tapi menurutku ya nggak bisa. Kalau misalnya jaraknya itu terlalu jauh. Oh, jadi tergantung sama apa namanya interval dari minimum maksimumnya ya. Oke. Iya. Ada yang mau bertanya lagi atau mau menambahkan? Ini ada yang tahu nggak kenapa ini disebut menceng kiri? Aku dari tadi bingung kenapa disebut menceng kiri. Itu harus di model. Typo kali itu, typo. Di modus. Oh. Oke. Ini typo berarti ya. Ini typo teman-teman. Nggak bisa diubah jadi. Ini pakai contoh soal nggak?
Pakai aja, Is. Bebas. Aduh, saya merasa kenapa saya bertanya ya? Contoh soal. Jadi ini buatlah time and live. Iya, singkat aja ya. Buatlah stem and leaf diagram datang di sini. Nah, cara buatnya stem and leaf ini tuh pakai itu ya, pakai repetition. Repetition apa Yang ini kelihatan nggak? Aku nge-share Excel. Belum. Kelihatan nggak? Enggak. Belum. Soalnya kamu Belum, ada Bang. Epicku. Bukan secara Windows. Sabar. Mana ini Excelku? Nah, kelihatan Excelnya? Belum. Udah. Nah, ini kalau buat data stem and leaf ini pakai yang ini ya, repetition. Ini bisa dilihat di modul FED masing-masing yang diberi oleh dosen FED masing-masing ya. Kemarin itu juga Miss Kiki tuh buat rumus yang bisa nggak langsung nggak jadi dua gini, nggak dipisah jadi satu, cuma aku lupa rumusnya apa. Modulnya mana? Nah, untuk yang nomor 2 ini kan dibisakan jadi A dan B ya. Ya, sama kayak yang tadi itu diubah. Udah kelihatan kan? Kelihatan, Bang. Udah. Oke. Untuk yang ini tadi itu ya caranya bisa masing-masing, kayak yang A dulu baru yang B. Kalau nggak gitu yang B dulu baru yang A. Tapi ada juga yang langsung gitu, cuma aku nggak tahu, lupa caranya gimana yang kemarin miski gitu. Oh, yang untuk ada tambahan L sama P-nya itu kan? Iya. Cuma aku lupa caranya. Iya. Ingat. Ya, untuk data stem and leaf ya seperti itulah. Cara membuatnya juga sama semua ini. Untuk menentukan ini ya, batangnya ini harus ya kreatif sendiri gitu loh. Sekreatif mungkin. Pokoknya semua data ini bisa tercakup dalam batang ini. Yang penting itu ini, batang sama key-nya. Intinya di stem and leaf itu yang ini sama yang ini. Aku lupa aku sampai mana, sampai dot plot dan box plot kan? Yang ini tak lanjut aja deh. Dot plot dan box plot. Untuk dot plot yaitu jenis tampilan grafis yang digunakan untuk membandingkan frekuensi dalam kategori atau kelompok. Dot plot berbentuk seperti diagram batang dengan titik-titik sebagai gambaran dari frekuensi data pada tiap kategori. Bentuk lain dari dot plot adalah seperti diagram kartesius dengan sumbu X adalah frekuensi dan sumbu Y adalah kategori. Dot plot cocok untuk data yang memiliki sedikit observasi dan jangkauannya tidak terlalu besar. Informasi yang dapat diperoleh dari dot plot adalah nilai setiap observasi, sebaran data, bentuk distribusi, kandidat pencilan. Ini dari sini ini bisa lihat sebaran data gitu loh. Untuk langkah-langkah dalam membuat dot plot yaitu yang pertama, gambarkan garis horizontal dan tandai dengan skala yang sesuai. Gambarkan setiap observasi dalam bentuk titik di atas garis horizontal pada skala yang sesuai. Jika 2 atau lebih observasi bernilai sama, tempatkan titik secara vertikal. Ini sama kayak diagram batang gitu. 10 ada berapa, 11 ada berapa gitu. Kemudian yang kedua itu ada box plot. Untuk box plot atau juga disebut diagram whisker adalah cara menampilkan distribusi data berdasarkan ringkasan numerik, yaitu nilai minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan nilai maksimum. Box plot, kita menggambarkan ringkasan numerik secara visual, memberikan gambaran pusat data, sebaran data, bentuk distribusi data, dan dapat membandingkan antar data. Dengan membaca box plot, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, Q1, median, Q3. Ada tidaknya nilai outlier atau pencilan dan nilai ekstrim, pencilan jauh, serta distribusi dari data pengamatan. Bagian-bagian dari box plot. Bagian utama berbentuk persegi merupakan penyajian IQR, di mana 5% dari nilai data pengamatan terletak di sana. IQR ini
Ini ada nggak di sini tulisannya IQR? IQR ini menggambarkan ukuran penyebaran data. Semakin panjang IQR menunjukkan data yang semakin menyebar. IQR ini dari itu ya, Q3 min Q1. Kemudian ada garis bawah kotak atau Q1, di mana 25% data pengamatan lebih kecil atau sama dengan Q1. Garis tengah kotak Q2 atau median, di mana 50% data pengamatan lebih kecil atau sama dengan nilai ini. Kemudian garis atas kotak atau Q3, di mana 75% data pengamatan lebih kecil atau sama dengan nilai Q3. Garis yang merupakan panjang dari box baik ke arah atas maupun ke arah bawah dinamakan whisker. Whisker bawah menunjukkan nilai yang lebih rendah dari kumpulan data yang berada dalam IQR, sedangkan whisker atas menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari kumpulan data yang berada dalam IQR. Panjang whisker itu kurang dari sama dengan 1,5 kali IQR ya. Jadi garis whisker dimulai dari ujung kotak IQR dan berakhir pada nilai data yang bukan dikategorikan sebagai outlier. Dengan demikian, nilai terbesar dan terkecil dari data pengamatan tanpa termasuk outlier masih merupakan bagian dari box plot yang terletak tepat di ujung garis tepi whisker. Panjang box plot dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat penyebaran atau keragaman data pengamatan. Letak median dan panjang whisker menggambarkan tingkat kesimetrisannya. Kelebihan big box plot secara visual menggambarkan lokasi dari data, menunjukkan sebaran data tersebut simetri atau tidak. Tidak seperti metode lain, box plot memperlihatkan outlier. Dapat cepat digunakan untuk membandingkan lebih dari satu distribusi data pada suatu tampilan secara bersamaan. Sedangkan kekurangan box plot yaitu cenderung memperhatikan outlier yang mungkin tidak diperlukan dalam suatu data. Selain itu, bentuk distribusi terpengaruh pula adanya outlier. Kemudian terakhir, cenderung menyembunyikan detail dari distribusi data. Pembuatan untuk membuat box plot, ya pertama dicari yaitu median. Rumus median yaitu N+1/2. Kemudian mencari kuartil. Kuartil itu nilai yang bagi data menjadi 4 bagian. Kuartil dinotasikan dengan Q. Jadi kalau misalnya Q ini kan rumusnya. Kalau Q1 berarti kan 1 kali N+1/4. Kalau Q3 berarti 3 kali N+1/4. Terus interquartile range atau IQR adalah selisih dari Q3 dan Q1 seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk nilai outlier atau pencilan, itu tergantung ya. Kalau misalnya pencilan yang mild itu 1,5 kali panjang kotak IQR. Oh, kalau yang ini ke outlier atas itu Q3 ditambah 1,5 IQR. Ini yang mid lah, ini mid ya, ini mid. Ini outlier ringan. Jadi di antara Q3 yang kali 1,5 IQR, terus Q3 plus 3 kali IQR. Kalau yang lebih dari Q3 ini berarti udah masuk ke extreme outlier. Kalau yang ini, yang outlier bawah, itu antara Q1 min 1,5 IQR sampai Q1 min 3 kali IQR. Kalau lebih dari Q1 min 3 IQR ini sudah masuk extreme outlier. Lebih kecil, Bang. Nilai ekstrim atau pencilan jauh adalah nilai lebih kecil. Oh iya, lebih kecil. Astagfirullahaladzim, maaf. Nilai ini kan dijelaskan juga. Nilai ekstrim atau pencilan jauh adalah nilai yang letaknya lebih dari 3 kali panjang. Jadi lebih dari ini sama kurang dari ini. Lebih dari Q3 ini sama lebih kurang dari ini. Ekstrim bagian atas sebenarnya nilainya lebih dari berada di atas Q3. Ekstrim bawah lebih rendah dari ini, Q1 min 3 kali IQR. Panjang whisker minimal adalah 1,5 IQR dari kotak dan digambarkan hingga nilai maksimum atau minimum data yang terletak antara Q1 min setengah IQR dan Q3 plus 1,5 IQR. Ini. Apakah ada yang ditanyakan dari ini? Kalau ini namanya five number summary. Itu Mas Satya. Itu mau Tuki. Nanya bang. Aduh, saya berharap tidak bertanya. Cek. Ayo. Suara aku kedengeran nggak sih? Masuk. Itu aku mau nanya yang steam lift tadi. Berarti kalau ada pencilan itu nggak bisa di steam lift? Kalau pencilan gimana? Kalau ada pencilan biasanya Pak ini yang misah sendiri. Di sini ini ketepatan di sini nggak ada ya, di sini nggak ada juga. Kalau yang steam and lift itu yang ada pencilan itu biasanya itu ini ya, misalnya di sini tuh ada 4, 3 gitu. Di sini 3 ada 0. Itu udah masuk pencilan itu. Kayak misah sendiri gitu loh.
Oke, oke. Berarti bisa itu ya. Bisa diidentifikasi Bisa dilihat juga. Mm-mm. Kalau pencahayaan terlalu jauh gimana? Nah, itu Nggak bisa berarti ya. itu nanti Oh, masuk di materi berikutnya itu. ada yang Cara selama itu. Oh, dibuang dulu pencilannya. Oke. Bisa dibuang, bisa ya pokoknya ya itulah. Pak, mau nanya Pak Ya, Erza silakan. ke Bang Pais, kalau nggak teman-teman yang lain nih. Itu yang di slide ke-6 lihat dah. Slide 6. 6 halaman 6. Oh ini. Page 6. Itu yang kecap dan saus kan ada 3 kan? 3 gitu. Nah, kita di contoh yang PowerPoint sama Miss Kiki itu kalau 2 kita pecah sampai 5 terus ke 10 kan, biar jadi 4. Nah, kita contoh-contoh banyak tuh minimal 4 baru bisa diambil kesimpulan. Kalau 3 teman-teman udah nemu belum? Kalau 3 itu boleh nggak? Atau kita harus pecah biar jadi 6? Gimana Bang Pais kalau nggak teman-teman? Semua. Kayaknya yang banyak biar nyeni dah. Biar Kenapa? dilihat gampang nggak sih? Makanya kalau misalkan data stimulus itu semakin banyak kan semakin kelihatan polanya kan. Kalau misalkan dua doang kan susah dilihat polanya. Ya Iya, nggak kalau sih? 3 boleh nggak? Oh, Kita belum gitu. pernah lihat soalnya. Oh, cuma 3 data doang Iya, gitu, 3 Erza, ini. maksudnya. 3 ini tuh. Oh. 2, 3. Kan kita 2 harus dipecah jadi 4 tuh, minimal 4. Nah, kalau teman kelas lain ada nggak contoh yang 3 gini? Udah boleh diambil kesimpulan. Gimana Kalau coy? dari kelas lain gimana? Ayo gimana Bang Fatah? Anu nu jago nu. app maju. Lagi bucin lu ya? Ayo siapapun, bantu dong. Vio, gimana Vio? Go. Aku nggak bisa lihat itu Google Meet-nya. Oh ini, nggak bisa lihat. Nggak ada Bisa aja. aturannya, Zak? Nggak ada aturan minimal 4 gitu? Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa berarti. Thank you. Yang mana Kata yang Gogo nggak apa-apa. Kata Vio nggak apa-apa. Sama Anu. Kan intinya kalau visualisasi data kan memudahkan kita biar bisa ngambil kesimpulan kan. Iya, Ya bikin yang paling mudah lah. Biar paling mudah yang bisa dilihat apa sih bentuknya gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulannya. Oke. ya. Terus ini untuk menginterpretasikan box plot. Yang pertama identifikasikan 5 number summary-nya. Ya, 5 number-nya tadi kan udah disebutkan ya, nilai minimum, Q1, Q2, Q3 sama nilai maksimum. Q2 itu kan median. Terus melihat distribusi data atau kemencengan. Pemusatan diwakili median dan rentangan. Penyebaran dapat dilihat dari panjangnya kotak yang merupakan rentangan Q1 dan Q3 atau interquartile range. Kemencengan dapat dilihat dari posisi median dalam kotak. Jika median mendekati Q1, maka disebut data menceng kanan. Jika median mendekati Q3, maka distribusi data menceng kiri. Apabila posisi median berada di tengah, dapat dikatakan bahwa distribusi data normal. Terus membandingkan data. Box plot dapat mempermudah dalam membandingkan 2 data atau lebih. 2 data yang diletakkan secara bersamaan dalam satu diagram kartesius dapat dibandingkan dalam bentuk kemencengannya. Terus ini ada contoh soal. Data APK dan APM. Itu. Pertama ya, diurutkan dulu. Terus buat 5 number summary-nya. Di sini ada 34, N-nya 34, jadi mediannya 17 setengah. 17 setengah itu di mana? Aduh, enggak buat ininya aku. Mohon maaf ya. Terus ini tuh namanya apa ini? Ini namanya apa, guys? Lupa aku. Yang tuki itu. Diagram tuki nggak sih? Aku lupa. 5 number summaries. Oh, ini diagramnya. Ini. Diagram bukannya. Terus habis itu menghitung pencilan. Ya, saya yakin kalian sudah bisa semua ya ini ya. Apa masih ada yang belum bisa mencari pencilan atas pencilan bawah? Atau masih ada yang bingung? Bang, kalau di ini kan di diagram itu pakai Hingges ya. Kamu lebih prefer yang Hingges atau yang Oh. Quarto?
Tergantung sih, tergantung soal sih. Kalau misalnya nyuruh hinges ya pakai hinges, kalau pakai Q1 ya Q1. Tapi kalau nggak disuruh, aku lebih milih Q1 sama Q3 sih, gampang soalnya. Nggak beda Hinges, jauh kan. Hinges sama Q1, Q3 beda nggak sih? Apa sama ya? Beda, ya? beda. Tapi bedanya nggak terlalu. Iya. Nggak Beda terlalu. kayak Kemarin kemarin kan udah Fer. dicoba. Oh, yang kemarin pagi itu pakai rumus Oh. gitu-gitu ya. Kalau yang Hinges cuma dilihat tengah-tengahnya. Oke. Iya. Iya, dilihat dengan. Jadi habis dari dibagi dua terus lihat median baru. Gitu. Beda jauh angkanya kata Bang Saiban. Hinges sama kuartil. Tuh. Oh, kalau kuartil itu posisi, kalau hinges itu nilai. Kata Bang Fatah. Makasih Bang. Ini guys. Anu coy. Oke. Emang dia. Kata Fatah ini bilangnya kata Fatah. Anu itu. Gue nggak bilang apa-apa gue. Sumpah. Oh gitu ya. Nggak bisa DM kan di sini Pak. Anu jual nama lagi nih. Pagi, Udah dapat 80 juta. aduh. Untuk ringkasan data numerik ini dijelaskan oleh Anggit. Silakan Mbak Anggit. Selamat itu ya uji nyali. Ya aku dari situ loh. Iya loh. Bukan Gantian. transformasi ya loh. Enggak, oh Transformasi. aku Jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut. Anggit santai gitu, santai. Santai, kalem gitu, kalem. Aku Kamu tuh lah, kangen nih. Tapi loh ringkasan Jawa Timuran. data numerik. Gimana? Oh, ini ada hinges. Mau kamu atau aku? Kamu Main aja aku, oke. Is. Dadah. Atau Fahmi. Enggak mau, dadah. Semangat Anggit, yuk lanjutkan materi ringkasan data summaries. Kok gitu ya? Pindah. Ya, Ayo Mbak Anggit. bentar. Udah kelihatan belum? Udah. 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 Pak, tapi di list Anda Pak. Oh iya kah? Aku lupa Iya, listnya. coba cek grup. Iya, Anda pas transformasi baru Anggit. Asik. Oh, Transformasi pengurusan sama Aku mulai transformasi. standarisasi Anggit. Bye-bye Pak Is. Pinter Paul, Bang Faiz. Bang Irfan. Nggak apa-apa Is, kan sama-sama belajar, ada Bang Fatah, Bang Saiban, Bang Vio. ntar hilang dong. Gue hilang dong, bodoh lah. Nah, dadah. Udah kelihatan? Kelihatan Bang. Oke. Lanjut ke ini ringkasan data numerik. Yang pertama ada ukuran pemusatan data. Ya, ukuran pemusatan data itu ya rata-rata. Jangan langsung gitu. Jadi ukuran pusat data itu ukuran tendensi pusat adalah suatu bilangan yang menunjukkan cenderungan tendensi kumpulan data untuk berkelompok atau berkumpul di pusat. Nilai dianggap representatif sebagai gambaran hasil pengukuran nilai suatu data yang dikumpulkan. Ukuran pemusatan yang akan dibahas di sini adalah median, dan modus. Contohnya ini. Di sini dari data ini tuh rata-ratanya 52,4. Ya, kalian tahu kan caranya mencari rata-rata? Terus mediannya itu 55. Jadi ini diurutkan dulu, habis itu dicari nilai tengah. Terus modus itu angka yang paling sering muncul, yaitu di sini ada angka 25 yang muncul 3 kali. Ya ampun, dijelasin lagi dong. Median adalah nilai yang ada di tengah dari suatu agregat, di mana nilai-nilai yang diobservasi disusun dalam suatu array atau diurutkan dari nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. Sama tadi kan ini diurutkan dulu dari nilai dari rendah ke tinggi. Berarti hal ini berarti bahwa separuh, 50% pengamatan punya nilai di bawahnya, median, dan separuhnya lagi, 50% berada di atasnya. Terus ada beberapa sifat median yang harus diketahui. Yang pertama, median mudah dihitung dan mudah dimengerti dan dipengaruhi oleh jumlah pengamatan. Contohnya di sini, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau yang 9 kan mediannya kan jelas ini. Cuma 7 kan, nilai tengahnya kan 7. Di sini 4, di sini juga 4. Kalau yang genap ada 2, 7 dan 8. Jadi diambil nilai tengahnya ini 7 ditambah 8 dibagi 2.
Terus tidak dipengaruhi oleh nilai observasi. Contoh, ini kan 244678899. Sedangkan yang di sini 2446789 1000. Dan nilai mediannya tetap sama. Jadi tidak dipengaruhi oleh nilai observasi. Terus untuk median digunakan untuk distribusi frekuensi yang miring. Cocok untuk data yang heterogen dan hanya ada satu median di dalam data. Kemudian mean atau rata-rata hitung dari suatu agregat adalah jumlah semua nilai agregat dibagi dengan jumlah observasi dalam agregat tersebut. Atau secara sederhana, mean adalah jumlah seluruh nilai observasi dibagi dengan banyaknya observasi tersebut. Beberapa sifat mean yang perlu diketahui. Yang pertama, notasi untuk mean populasi itu M. Kok M lah? Kok gini bentuknya? Mu ini. Dan untuk sampel digunakan notasi X bar. Mu ini yang kata Miss Kiki, kalau misalnya bahasa Greek itu untuk populasi, kalau yang sampel itu pakai ini X bar dan yang lain-lain. Hanya dapat digunakan dalam data yang berskala rasio atau memiliki data numerik. Misalnya umur, tinggi badan, nama sekolah, dan tekanan darah. Penggunaan rata-rata lebih populer di masyarakat dan lebih mudah digunakan. Kemudian rata-rata selalu ada dan nilainya hanya ada satu. Rata-rata tidak peka dengan penambahan jumlah data dan mean cocok digunakan untuk data yang bersifat homogen. Kelemahan mean adalah nilainya sangat bergantung dengan nilai data, sehingga sangat dipengaruhi oleh data-data yang bersifat ekstrim. Ekstrim atau ini pencilan ya, baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Setiap ada perubahan pada setiap nilai data sangat mempengaruhi nilai mean. Sangat tidak disarankan digunakan untuk mencari nilai pemusatan data dari data yang heterogen dengan menggunakan mean karena sifatnya yang sangat peka terhadap nilai data. Kemudian yang ketiga, modus. Modus dapat didefinisikan sebagai nilai pengamatan yang memiliki frekuensi paling tinggi atau dengan kata lain yang paling sering muncul. Beberapa sifat modus yaitu modus yang kurang dikenal di masyarakat. Modus kurang dikenal di masyarakat dibandingkan dengan mean dan median. Dalam suatu distribusi frekuensi, bisa jadi terdapat lebih dari satu modus, ataupun tidak terdapat modus sama sekali. Modus tidak dapat dipengaruhi oleh adanya suatu nilai ekstrim dari suatu kelompok data. Modus dapat digunakan baik pada data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dan berskala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Bila suatu distribusi frekuensi memiliki satu modus yang disebut Bila suatu distribusi memiliki satu modus disebut unimodal, kalau dua modus disebut bimodal, dan tiga modus disebut multimodal. Hubungan mean, median, dan modus. Mean pada umumnya dipilih untuk mengukur tendensi sentral, terutama bila mana distribusi mendekati normal. Sebab mean mempunyai stabilitas variasi yang baik dan dapat digunakan sebagai dasar statistik selanjutnya. Median adalah nilai tengah dan umumnya paling tepat menggambarkan tendensi sentral bila distribusi menunjukkan keistimewaan seperti miring ke kanan atau miring ke kiri, dan sebagainya. Pada distribusi yang miring ini lebih tepat digunakan nilai median karena nilai median berada di antara nilai modus dan mean. Modus merupakan alat yang paling sederhana untuk menafsirkan tendensi sentral dalam waktu yang cepat atau waktu yang terbatas. Kemudian ada ukuran penyebaran data. Yang pertama itu range. Jarak atau range merupakan ukuran variasi yang paling sederhana dan paling mudah dihitung. Jarak merupakan selisih antara nilai terbesar, nilai maksimum, dan terkecil atau minimum dari suatu kelompok nilai data. Kemudian yang dua ada IQR. IQR merupakan selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. IQR banyak digunakan dalam analisis data eksploratif untuk menghitung sebaran data dan untuk mendeteksi ada atau tidaknya pencilan. IQR cocok digunakan bersama-sama dengan median sebagai ukuran pemusatannya. Kemudian yang ketiga ada standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku adalah yang paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran, sebab mempunyai sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna sekali untuk pembahasan teori dan analisis. Simpangan baku merupakan salah satu ukuran dispersi yang diperoleh dari akar kuadrat positif varians. Varians adalah rata-rata hitung dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungannya. Simpangan baku sangat cocok digunakan bersama-sama dengan mean sebagai ukuran pemusatannya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan nih standar deviasi itu biasanya hubungannya sama mean, sedangkan median itu sama ini IQR. Kemudian yang tiga itu hinges. Merupakan cara mencari nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama besar antara nilai minimum dengan median dan antara nilai median dengan nilai maksimum. Hinges dicari menggunakan lipatan data yaitu menampilkan data dari minimum ke maksimum menjadi seperti huruf W.
Hinges terdiri atas hinges bawah, lower hinges. Nilai yang bagi data dari nilai maksimum sampai median menjadi nilai sama besar. Iya kah? Serta hinges atas, nilai yang bagi data dari median sampai nilai maksimum. Oh, ini maksimum juga. Oh, ini minimum ini, typo ini. Typo. Ini dari nilai minimum ini, bukan maksimum. Kalau lower hinges itu dari minimum dari minimum ke median. Kalau yang hinges atas itu dari nilai median sampai maksimum. Cara membuat hinges, siapkan data, terus urutkan data dari yang kecil ke besar, kemudian menghitung letak median. Untuk menghitung letak median, hinges atas dan hinges bawah, maka kita mengikuti perhitungan Tukey dengan membulatkan bilangan-bilangannya. Untuk median banyaknya data dibagi 2 dan untuk hinges banyak data dibagi 4. Letakkan di belakang koma hasil pembagian. Letaknya dibulatkan mengikuti aturan di bawah ini. Jika koma 00 dibulatkan menjadi 0,5 ke atas. Jika 0,25 dibulatkan menjadi 0,00 ke atas. Jika 0,5 dibulatkan menjadi 0,00 ke atas. Jika 0,75 dibulatkan menjadi 0,5 ke atas. Dari data ini itu ada jumlah data ada 17. Kemudian letak medianya itu kan di 8,5. Dibulatkan ke atas menjadi 9. Jadi letak hingesnya itu, kalau letak hinges kan dibagi 4. 4,25 dibulatkan menjadi 5. Ini mengikuti aturan ini. Jadi median terletak data ke 9, hinges bawah terletak pada data ke-5, dan hinges atas terletak pada data ke-5. Dihitung dari nilai maksimum. Mediannya 32, hinges bawahnya 17, hinges atasnya 45. Data ke-17 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kok ada 17 sih? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini ya, mediannya 32, terus kurang 4, 2, 3, 4. Hinges bawahnya 17, hinges atasnya itu 2, 3, 4, 4, 5. Untuk menyusun hinges yaitu dari data yang diperoleh minimalnya kan 5, maksimalnya 66, mediannya 32, hinges bawah 17, hinges atas 45. Seperti ini, dibentuk jadi huruf W. Ya, untuk dari sini apakah ada yang bertanya atau mau menambahkan? Bang, aku masih belum paham, biar tambah paham gitu. Kalau misalnya datanya itu genap itu hingesnya itu gimana ya? Kalau misalnya 10 nih, kan mediannya kan berarti 5,5 kan, data di 5,5. Nah, untuk hinges bawahnya itu dari 1 ke 5,5 atau 1 sampai 5 gitu. Biar lebih paham aja. Takutnya lupa kan. Dicari mediannya kan kalau misalnya data genap. Kalau data genap kan dibagi ini letak mediannya kan 10, misalnya 10 ya, 10 dibagi 2 berarti kan 5. Aku juga nggak paham sih, ini kan 5,00 dibulatkan menjadi 5,5 ke atas. Ini kenapa kok gini ya? Ada yang paham nggak kok malah dibulatkan jadi setengah? Oh iya, benar juga ya. Kalau yang genap itu ditambah lagi kalau nggak salah. Di sini itu ditambah lagi itu. Aku baru ingat ya, kalau misalnya yang genap itu ditambah lagi itu. Ada nilai setengahnya di sini. Tapi kan ada nilai yang di sebelah kirinya dan nilai di sebelah kanannya masih tetap dituliskan ya. Cuma nambah jumlah datanya di ini kan. Yang di yang itunya hingesnya. Oke. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Terus ini ada 5 number summary. Kalau di sini, kalau ini kan genap tuh. Ini kan genap. Di sini nggak ditambahin ini. Kalau yang di Miss Kiki kemarin kan ditambahin ya. Di bawahnya ini ada data lagi. Bagi 2 gitu. Di sini nggak ada tapi. Di Miss Kiki ditambahin. Yang mana berarti?
Di buku Pak Robert nggak ditambahin. Pilih dah tuh mazhabnya. Ya, gimana tuh? Ayo. Wis Kiki Ada berapa aja. mazhab? Ya, ada ikut misinya aja ya. Berarti di sini tambahin lagi ya. Oke. Oke. Terus ini 5 number summary. Ringkasan 5 angka adalah statistik deskriptif yang menyediakan informasi tentang kumpulan pengamatan di atas nilai maksimum, minimum, kuartil 1, median, dan kuartil 3. Selain itu terdapat juga banyaknya data. Ini cara penulisannya yang ini minimum, terus hinges itu hinges 1, ini Q1, terus ini median. Ini N ini banyak jumlah data ya. Banyaknya data berapa? Nah, kalau ini kan ada 24, berarti di sini tulis 24. Nah, ini. Hingesnya kalau yang ini tuh hingesnya ini mediannya kan? Iya. Oh, bukan sih, beda bukan. Ini yang tadi, Yang ini. Yang inilah. Jadi ini nilai minimumnya 5. Terus hingesnya itu di data kelima kan? Kan ini kan. Nah, hingesnya kan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditulis H5, terus medianya di data ke-9, 32. Terus ini ditambah 5 lagi. Tambah 5 lagi, ditambah 4, 45. Terus ini nilai maksimumnya 66. Untuk cara mendeteksi outlier dengan IQR, ya seperti tadi ya, sama kok. Kalau lower outlier itu Q1 min 1,5 IQR. Kalau yang higher ini mild, ini yang mild, Q1 min 1,5 IQR. Kalau yang higher itu Q3 plus 1,5 IQR. Kriteria suatu data disebut outlier, yaitu lower outlier setiap data kurang dari Q1 min 1,5 IQR. Kalau higher outlier setiap data lebih dari Q3 plus 1,5 IQR. Oke, apakah ada yang mau menambahkan? Mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang kurang menurut dari kelas lain juga. Di sini ada 50 orang loh, aduh kaget aku. Pada ngefans sama Bang Faiz ini tahu. Ada saudara lu nggak? Ngawur. Enggak ada. Kalau yang pencilan jauh gimana? Pencilan jauh itu kalau pencilan jauh kan Q3 lebih dari Q3 plus 3 kali IQR. Kalau nggak gitu Q1 min 3 Q1 kurang dari Q1 min 3 IQR. Gitu. Oke. Oke, gak ada yang mau menambahkan lagi atau gak ada yang mau bertanya lagi? Ayo nih yang ngefans sama Bang Faiz, nanya aja. Gak ada yang kenal aku nih, aku terpencil. Dianti. Ada enggak? Oh, Ada Dianti enggak? ada kok. Enggak ada. Cuma itu doang temanku sih ada. Oke, berarti udah ya. Akan ini transformasi data dilanjut sama Mbak Anggit. Silakan Mbak Anggit. Oke. Aku deg-degan guys. Udah belum? Udah. Oke. Berikutnya transformasi data. Transformasi data ini tujuan utamanya itu untuk mengubah skala pengukuran data asli ke bentuk lain, biar datanya itu memenuhi asumsi kenormalan. Kenapa perlu ditransformasiin itu? Supaya mudah dihitung pakai alat analisis parametrik. Nah, tujuan transformasi data itu ada 5. Yang pertama, mengubah nilai data asli jadi data baru dengan formula atau fungsi operasi matematika dengan tujuan tertentu. Yang awalnya data Y, setelah ditransformasiin jadi Y aksen. Terus yang kedua itu membuat pola sebaran data jadi lebih simetris sesuai pola dengan anggapan normalitas pada berbagai prosedur pengujian hipotesis. Nah, yang ketiga itu membuat pola hubungan antar variabel menjadi linier. Ini untuk data 2 variabel. Terus yang keempat, membuat pasangan boxplot yang berdampingan dalam satu diagram jadi lebih mirip sehingga lebih mudah dianalisis. Yang kelima, membuat sebaran data di scatterplot itu jadi lebih rata. Cara transformasi datanya, ini aku ngikut yang diajarin Miss Kiki ya. Ada 4. Yang pertama logaritma, yang kedua akar kuadrat, yang ketiga tangga transformasi Tukey,
Sama yang keempat tuh box Cox, tapi ini nggak dibahas. Yang logaritma itu dia biasa dipakai kalau datanya itu menceng kanan. Tapi dia nggak bisa dipakai kalau misalkan ada data yang nilainya itu 0 sama negatif. Terus, apa lagi ya? Udah, ingatku cuma itu. Terus transformasi akar kuadrat ini sama dipakainya biasanya pas datanya menceng kanan. Bedanya yang ini kalau misalkan ada data yang nilainya 0 masih bisa dipakai. Tapi kalau misalkan datanya ada yang nilainya negatif, nggak bisa, soalnya nanti jadinya imajiner. Terus yang akar kuadrat ini biasanya dipakai buat transformasiin data diskrit atau cacahan. Yang ketiga, itu ada transformasi tangga Tukey. Tukey itu, bentar, ganti presentasi pakai PPT aja lah ya. Tukey itu memaparkan bahwa pendekatan sederhana untuk melakukan transformasi itu dipangkatin. Tujuannya sama untuk mengubah pola sebaran data jadi lebih simetris, sama mengubah hubungan antar variabel itu jadi linier. Terus transformasi itu, kalau tadi kan ditulisnya pakai X aksen, kalau yang ini ditulisnya pakai X pangkat lambda. Lambda ini disebut juga parameter transformasi. Nilainya bisa negatif, bisa positif, ini bebas ya, kita coba-coba, tapi usahain jangan yang ribet kayak 0,000 gitu, soalnya nanti susah buat diinterpretasiin. Terus kalau misalkan lambdanya 1, artinya dia nggak dilakuin transformasi data. Terus kalau misalkan lambdanya 0, itu sama aja pakai yang logaritma tadi. Nah, terus ini tangga transformasi Tukey. Kalau yang 0 sama kayak logaritma, kalau lambdanya setengah sama kayak akar kuadrat, kalau lambdanya 1 nggak ditransformasi, kalau lambdanya 2 ini X kuadrat. Terus ini kalau lambdanya kurang dari 0, dilakuin penyesuaian atau modifikasi dengan cara ngalihin jadi minus dalam kurung X pangkat lambda. Kenapa? Itu supaya data terbesar tetap jadi data yang terbesar, dan data yang terkecil tetap jadi data yang terkecil. Terus bentuk transformasi Tukey ini, Mbak Anggit ada yang tanya. kenapa? Aku nggak lihat itunya. Kalau bisa dicat aja, Mi. Kalau ada yang bisa bantu. Cara nyari lambda gimana, Mbak, gitu. Coba-coba. Beb. Cara nyari lambda tuh coba-coba sampai kalau misalkan dibikin histogram atau box plotnya itu kelihatan lebih simetris daripada data yang sebelum ditransformasi. Masih bingung nggak? Lambdanya itu boleh sampai disemil yang rumit gitu nggak, Mbak? Yang apa? Yang rumit kayak 0,712. Jangan, kan nanti interpretasinya susah. Jadi yang simpel aja lah ya, kayak pangkat 3, pangkat 2 itu masih nggak apa-apa. Terus transformasinya itu kalau datanya lebih dari kalau lambdanya lebih dari 0, pakainya X pangkat lambda. Kalau 0 sama aja log X. Kalau misalkan kurang dari 0 tadi dikali negatif dulu. Terus kalau misalkan kalau lambdanya positif itu biasanya untuk transformasi buat data yang menceng ke kiri. Terus kalau misalkan kalau misalkan lambda yang negatif itu dipakai kalau datanya menceng kebalik. Kalau lambdanya positif itu buat transformasiin data yang menceng ke kiri. Kalau lambdanya negatif itu buat transformasiin data yang menceng kanan. Ini contohnya.
Ini juga contoh. Terus ini juga contoh. Contoh. Udah sih. Udah yang box kan nggak dibahas. Dari yang materi transformasi data ada yang mau ditanyain nggak? Suaraku masuk nggak sih? Ayo dari kelas lain yang mau tanya nggak apa-apa. Masuk. Yang mau nambahin Cara juga boleh, Git. cara interpretasinya gimana gitu? Iya. Cara interpretasinya tuh itu nggak sih kalau misalkan setelah sebaran data dari misalnya sebaran data dari logaritma data X adalah simetris gitu nggak sih? Itu nggak? Aku bingung. Simetris Yang setelah lain mungkin ada yang lebih paham. on cam aja lang, on cam lagi, astagfirullah. On mic. On mic. Modus ya bang, cari on cam modus ya bang. Ayo Mbak Aulia Rahman. Enggak apa mas? Cowok itu. Kamu bisa tahu banget. Enggak, yang data diskrit atau cacahan tadi itu yang akar kuadrat. Gar, on mic Gar, pakai suara Jokowi, gas. Gar, on mic aja. Maksudnya interpretasi tadi kan kayaknya kalau yang lambda itu kan ngaruh ke interpretasi. Nah itu ngaruhnya lambda ke interpretasi itu gimana? Ya Itu kurang lebih begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Apa ya? Apa sih? Kan kalau lambdanya 0 tadi kan bisa disebut juga logaritma. Kalau lambdanya setengah kan bisa disebut akar kuadrat. Lah kalau misalkan lambdanya 0,7123456 kan kayak apa ya? Susah gitu. Yang lain bantuin dong, aku nggak paham cara interpretasinya. Bang Setia, ayo. Kalau di kelasku gini, Bang pertama interpretasinya itu apa? Sebelum dilakukannya transformasi data melenceng kemana, terus seperti itu. Nah, terus itu kalimat setelahnya itu setelah dilakukan transformasi data tersebut menggunakan lambda sama dengan berapa, bentuk kesimetrisan dari tengah tukai tersebut yang paling cocok ialah lambda titik. Dikarenakan bentuk dari data tersebut sudah mendekati simetris. Kayak gitu aja guys interpretasinya kalau di kelasku. Kalau salah koreksi ya guys. Nyaman suaramu bang. Apa bang? Anjay. VN dong, Makasih bang. VN. Terima kasih. Ntar tak VN-in. Jangan mau guys, bohong kami. Oke. Terima kasih. Oke. Sama-sama bang. Sama-sama Pak De. Kok Pak De? Kan tadi enggak ya. Contohnya nggak usah lah ya, banyak banget. Ya udah ini aja. Ini kan ada data dari berbagai kabupaten kota. Terus ini kan data aslinya ya, ditransformasiin pakai yang lambdanya 2 sama lambdanya 3. Terus nanti dibuat box plotnya. Terus kan ini bisa dilihat kan ini Q2-nya lebih mendekati ke itu Q3. Terus yang ini juga masih mendekati. Terus yang ini tuh udah agak nengah. Jadi dia tuh yang paling simetris gitu. Terus ini interpretasinya oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa lambda sama dengan 3 melakukan transformasi data jadi bentuk yang simetris. Juga dengan contoh-contoh berikutnya. Kalau salah ya, gitu.
Ini pokoknya dicoba-coba, terus nanti dibikin apa sih kayak diagramnya box plot atau histogram gitu, terus nanti dilihat mana yang paling simetris. Tuh. Oke, selanjutnya standarisasi data. Standarisasi data adalah kegiatan mengubah nilai data asli ke bentuk Z-score, yaitu data yang berdistribusi normal standar. Data yang berdistribusi normal itu yang simetris sama mesokurtik. Terus kalau berdistribusi normal standar itu dia artinya punya rata-rata 0 sama standar deviasinya 1. Tujuan dari standarisasi data itu ada 3. Yang pertama, membandingkan beberapa angkatan data. Contohnya satuan data yang berbeda atau satuan data yang sama tapi variansinya beda. Terus yang kedua, melihat posisi relatif nilai observasi. Yang ketiga, buat meriksa pencilan. Cara standarisasi data itu, karena tadi kan data yang standar itu punya rata-rata 0 sama standar deviasi 1, artinya tiap data itu dikurangin sama rata-ratanya, terus kalau udah dibagi sama standar deviasinya. Jadi kalau mau cari manual, nggak cari manual sih, kalau misalkan mau standarisasi data itu yang pertama cari dulu rata-ratanya berapa, terus cari sebaran datanya standar deviasinya berapa, terus dikurangin deh Z-score sama dengan datanya dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Prinsip dari standarisasi ini ada 2. Yang pertama, hanya mengubah pusat dan sebaran data. Yang kedua, menghindari sifat pengukuran yang berlainan. Terus, membuat box plot data asli dan data yang terstandarisasi. Ini bisa lah ya. Cari dulu rataan, cari standar deviasinya, terus cari Z-score-nya, terus dibikin box plot-nya. Dibandingin data awal sama data standarisasinya. Terus tadi kan tujuannya salah satunya untuk mendeteksi pencilan. Yang termasuk pencilan di standarisasi data ini kalau misalkan Z-score-nya itu lebih kecil dari negatif 2,5 atau lebih besar dari 2,5. Kalau pakai box plot tadi kan bisa deteksi mana yang pencilan ringan, mana yang pencilan jauh. Kalau yang pakai Z-score ini cuma tahu, oh ini pencilan, ini bukan. Itu aja. Terus ada perbandingan nilai pengamatan dengan Z-score. Z-score itu salah satunya bisa digunain buat ngebandingin posisi pengamatan dibandingkan pengamatan lain dari kelompok yang berbeda. Terus untuk membandingkan posisi pengamatan mana yang lebih baik, itu data itu harus distandarisasi dulu, dicari Z-score-nya dulu, baru nanti dibandingin. Kalau Z-score-nya yang lebih besar, itu artinya posisinya dia lebih baik di kelompoknya. Tuh. Terus ada skor standar. Skor standar ini manfaatnya buat ngelihat nilai pengamatan dari suatu kelompok kalau misalkan dia ada di kelompok lain. Skor standar ini dihitungnya pakai rumus rata-rata dari apa ya? Contohnya kan misal gini. Kalau di slide itu contohnya penerimaan ke universitas tahun lalu itu punya rata-rata sekian, standar deviasinya sekian, terus kayak ambang batas lulusannya itu nilainya sekian. Terus di tahun berikutnya, si A itu tes gitu, terus dia di angkatannya dia itu rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, terus nilainya si A itu misalkan lebih besar daripada ambang batasnya di tahun sebelumnya. Nah, itu belum tentu dia lolos. Dia tuh belum tentu dia itu bisa lolos kalau misal dia tes, dia dapat nilai segitu di tahun sebelumnya. Biar tahu dia itu lolos atau enggak, itu harus pakai skor standar dulu. Rumusnya ini. Terus selanjutnya, perbandingan kesimetrisan data antar variabel secara visual.
dalam melakukan perbandingan kesimetrisan ini, kita harus memperhatiin satuan dari tiap variabel. Kalau satuannya beda kan nggak bisa diambil kesimpulan ya mana pola yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan mau membandingkan kesimetrisan, itu harus dicari data standarnya dulu, harus dicari z-score-nya dulu, baru bisa dibandingin. Terus ini contoh soalnya, ini apa? Carilah bentuk normal. Ini cara cari z-score-nya yang tadi, x min mu per sigma. Kan cari x bar-nya dulu. Itu tadi sampel ya. Cari x bar-nya dulu, terus cari standar deviasinya dulu, baru ituin di z-score-nya Andi, Bayu, dan seterusnya. Gitu sampai ketemu z-score-nya semuanya. Gitu. Terus soal nomor 2 apa? Ini kan ya Pak Anda. Oh, cari bentuk normal standarnya lagi, artinya sama kayak tadi, dicari x bar-nya dulu, dicari mu-nya, dicari standar deviasinya, terus dihitung z-score-nya. Terus yang ketiga, nih, yang jadi si Raka ini di kelasnya dapat nilai 80. Kalau di kelasnya Raka itu matkul statistik matematiknya itu dapatnya Apa dah lu? statistik matematiknya itu dapat 60. Standar deviasi sama rata-ratanya di Metstat 2 itu sekian. Rata-rata dan standar deviasinya di mata kuliah StatMat sekian. Nah, terus pada mata kuliah apa posisi nilai UAS Raka lebih baik dibandingkan teman-temannya. Jadi kita cari z-score-nya dulu. Kalau udah cari z-score, baru ini karena nilai z-score StatMat-nya lebih tinggi daripada z-score Metstat, maka dapat disimpulkan bahwa posisi nilai UAS Raka lebih baik pada matkul StatMat daripada Metstat 2. Tuh. Ini nggak usah lah ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari materi standarisasi data? Anggit, si Saiban nanya Git, kalau bikin box plot di Excel kenapa beda? Mungkin dia belum itu gitu. Beda. Belum dikasih tahu. Beda. Kenapa beda sama manual box plotnya? Kasih tahu gitu. Kasih tahu apa? Share gitu. Dia juga bisa ngasih tahu lagi mestinya. Si Saiban nanya kenapa kalau box plot manual sama iya beda. Kenapa? Emang beda? Aku nggak tahu kalau beda. Modified sama skeletal. Oh, itu kan yang modified itu yang pakai itu guys, yang Excel tuh yang apa? Nanti jawab tah, itu si Saiban nanya. Mau nanya, pas bikin blogspot di Excel sama manual agak beda gitu. Terus kalau yang di Excel 5 number summary itu dibikin blogspot, angkanya beda sama manual. Gimana sih nanya teh? Jadi itu yang bener kumaha. Itu kalau yang ada baiknya di Excel itu ya sepemahamanku ya. Kalau ada suatu pencilan nanti itu diubah jadi pakai beda dulu itu sih guys. Dari IQR terus yang tadi itu batas bawah pencilan, terus batas atas pencilannya, ntar itu yang dibuat jadi tipe model box plot di Excel itu termasuk yang udah modified guys. Jadi
bawah sama atasnya harusnya nyesuaiin yang ada di IQR-nya itu, kalau setahu gitu. Kalau Excel yang dulu yang di bawah 16 itu masih tipe boxplotnya adanya yang skeletal, belum pakai yang IQR itu, tapi masih pakai Hingst 1 sama Hingst 3 kalau setauku gitu. Yang di bawah 16-nya itu loh. Yang di bawah versi Excel 16 itu maksudku. Kalau ada yang Kenapa tah di bawah 16 kenapa? yang Excel di bawah 16 itu pakainya boxplot yang skeletal, Bang. Jadi belum masih pakai IQR, pakainya yang Hingst 1 sama Hingst 3 biasa. Dari lower sama upper whiskernya ntar beda jadinya gitu. Pokoknya apa ya? Oh. Itu siapa? Dan kalau di bawah 16 bukannya nggak bisa boxplot ya, Dan? Nah, itu aku dari tadi. Bisa. Kan Dokumen nggak dibuat bisa. manual. Bisa lah. Bisa. Kan Oh, dibuat iya. manual Gua pakai kira ini apa grafik. Tapi ntar jadinya skeletal, jadinya beda yang sama Kirain ada. modify. Itu bedanya. Gimana Saiban? Itu saya. Yuno Honda. Ganteng banget. Ini yang udah pernah ditanyain itu belum sih ke Miss Kiki? Apa? Udah. Oh. Tadi aku kata Puskesmas Batang, guys. PC aku. Sampai di pacar. Lagi Jit. Lanjut yang berikutnya, materi pemulusan data. Pemulusan data atau smoothing ini proses untuk ngilangin fluktuasi data random dari data time series. Terus, hal ini memungkinkan setiap tren pokok itu terlihat jelas, biar sesuai sama garis gitu. Terus bisa dibikin prediksinya. Jadi, data kan kadang ada yang tinggi, ada yang nilainya tinggi banget, ada yang nilainya rendah banget. Nah, itu dimulusin biar lebih mulus gitu. Terus teknik itu ada dua, ada moving average sama moving median. Moving average ini metode peramalan yang ngitung nilai rata-rata dari suatu nilai runtut waktu. Misal tiap 3 data itu dicari rata-ratanya, terus nanti jadi nilai data baru gitu. Seterusnya, terus nanti ada nilai-nilai baru kalau dibikin grafik nanti bakalan lebih mulus daripada data yang sebelumnya. Tapi kelemahannya moving average ini dia nggak kelemahan juga sih. Kalau moving average ini dia sensitif terhadap pencilan. Jadi kalau misalkan ada pencilan gitu kan dihitung rata-ratanya ya. Jadi nanti tetap bakal ada yang tinggi gitu tapi nggak setinggi sebelumnya. Terus yang teknik yang kedua ada moving median. Moving median ini caranya dia cari median tiap order tertentu. Misal tree moving median itu artinya tiap tiga data itu dicari mediannya. Nah, kalau moving median ini kan cuma nyari mediannya aja. Jadi kalau misalkan ada pencilan, dia pasti enggak kepilih gitu. Bukan enggak kepilih apa ya? Kalau misalkan ada 3 data, terus salah satunya pencilan, pasti bukan dia yang kepilih. Tapi kalau misalkan moving median ini, dia bakalan berkurang datanya. Misal datanya awalnya ada 10. Kalau dilakuin di moving median itu nanti datanya tinggal 8. Itu. Terus ini tadi yang moving average kan cocok untuk data yang stasioner. Terus datanya harus memiliki variasi konstan. Kalau misalkan yang moving median itu tidak dipengaruhi pencilan,
Terus dia ngerapiin data time series-nya. Tujuan pemulusan data itu untuk meningkatkan dan menekankan tren dalam data dengan menghilangkan komponen-komponen yang tidak biasa. Terus yang kedua, memungkinkan untuk membuat garis maupun kurva yang menunjukkan garis tren dari data tersebut. Tahapan pemulusannya ada yang pertama diurutin dulu berdasarkan waktu. Terus dibikin tabel untuk mempermudah penghitungan. Terus tentukan orde apa ordo sih? Pokoknya tentukan itu ordernya. Misal 3 atau 5. Kalau misalkan moving median, tiap 3 data, artinya data pertama, kedua, ketiga, nanti dicari mediannya yang mana gitu. Kalau average ya artinya dicari data pertama, dicari rata-rata tiap tiga waktu gitu. Terus ini contohnya ada tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Lakukan pemulusan dengan menggunakan 3 moving median sama 5. Ini jawabannya ya tadi. Ada pokoknya misalkan ini ya tahun 1986 sampai 1988. Ini dari 3 data ini diurutin dulu dari yang paling kecil. Artinya kan 1,67, 2,09 baru 2,4. Medianya kan yang 2,09. Jadi yang ditulis di sini 2,09. Terus 1987 sampai 1989 kan ada 1,67, 2,09, 3,21. Mediannya kan yang 2,09 gitu. Jadi tetap dicari median dari 3 data. Yang 5 juga tinggal ganti jadi 1986 sampai ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1990. Begitu seterusnya. Ini bisa dilihat ya kalau misalkan pakai moving median itu datanya berkurang. Berkurangnya itu sebanyak jumlah data dikurangi order min 1. Order min 1, ya. Ini tadi kan datanya sebelum dilakukan pemulusan kayak gini. Terus setelah dilakuin 3 moving median jadi kayak gini. Setelah 5 moving median jadi kayak gini. Jadi lebih rata gitu. Kan ini tajam. Sini lebih landai gitu. Juga dilakukan smoothing tuh biar jadi lebih mulus. Yang ini kan tajam-tajam. Habis di-smoothing jadi mulus. Kayak udah. Dari oh itu ada yang belum. Komponennya. Ingat. Rusak. Komponen dari data time series itu ada 4. Yang pertama tren. Tren itu kecenderungan data yang naik atau turun. Terus ada musiman atau seasonal variation. Itu fluktuasi yang muncul secara reguler tiap tahun yang biasanya disebabkan oleh keadaan yang berulang itu. Jadi dia itu ada suatu waktu di mana dia tuh muncul pola tiap waktu itu mesti terjadi fluktuasi itu. Dan itu berulang terus setiap tahunnya. Terus yang ketiga itu siklus atau cyclical variation. Itu gerakan naik atau turun secara periodik dalam jangka panjang. Misalnya setiap 5 tahun itu naik atau setiap apa sih gimana ya ngomongnya? Ya gitulah. Tidak ada menjelaskan. Nah, kalau misalkan yang terus ini polanya tuh bisa berulang, bisa juga tidak.
Terus kalau misal yang keempat itu ada irregular, tak teratur, atau random variation. Ini variasi atau gerakan tidak teratur dan sulit untuk diprediksi. Ini contoh grafiknya ya. Kalau tren tuh kecenderungan, yang ini kecenderungan naik, ini kecenderungan turun. Terus kalau misalkan musiman itu tiap, ya kalau grafiknya gimana? Tiap Januari itu mesti naik. Januari ada kenaikan, Januari lagi ada ini lagi, Januari turun. Pokoknya gitu. Terus kalau misalkan siklus itu dalam jangka waktu tertentu, kalau irregular tuh ini nggak bisa ditebak alurnya. Udah, kayaknya udah deh. Penulisan udah semuanya. Udah, ada yang mau ditanyain? Git, ada yang nanya Git. IG-mu apa? Serius? Ya udah, itu udah dijawab tuh sama Pahmi tuh. Dah ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang mau nambahin nggak guys? Bang Vio, Bang Gogo, dan lain-lain. Bang Saiban mau nambahin nggak Bang? Oh iya, ada anak KS nih, Bang Ferry. ADE. Bang, tadi Bang Fahmi PC aku Bang, katanya bisa ditambah lagi nggak gitu? Sekalian sama penerapan soalnya katanya Bang Fahmi. Terlalu easy katanya. Tidak bisa. Latihannya sendiri-sendiri aja. Les aku mager. Selanjutnya ada materi hubungan antar variabel kuantitatif. Nah, materi ini bakal disampaikan sama Faiz. Yeay. Enggak kamu Tanggit. Silakan Faiz. Enggak, kan Faiz. Git, itu ada yang nanya Git. Tanya guys. Apa? Bentar. Cara menyimpulkan hasil movingnya gimana? Hasil? Cara menyimpulkan hasil movingnya gimana? Apa ya? Kalau aku kemarin nyimpulinnya itu sebelum dilakuin pemulusan, datanya itu berfluktuasi tajam. Terus setelah dilakuin pemulusan 3 moving median sama 5 moving median itu, datanya jadi lebih apa ya bilangnya itu, bukan lebih landai, nggak lebih landai, apa ya, lebih apa sih, pokoknya yang fluktuasi yang sebelumnya tajam-tajam itu berkurang gitu, melandai, ya apa ya bahasanya tuh, bukan melandai. Datanya semakin datanya kefluktuatifan datanya semakin berkurang dan bentuk grafiknya semakin landai. Nah ya gitu, kurang lebih seperti itu. Kata Puskesmas Batang. Puskesmas Batang ini siapa tau? Siapa? Fajar ada nggak? Ada. Double device kali. Ya gak Jar? Dah selesai. Mbak Teo tadi mau tanya tuh. Tadi sempet nggak unmute. Enggak yang itu tadi yang ditanyain tadi. Oke. Dah sana isi. Oh my god. Kita ada di mana? Bisa lah. Oke, lanjut. Oh my god, aku nggak terlalu paham sebenarnya sama korelasi ini ya. Kan ini ada hubungan antar variabel kuantitatif. Udah kah? Udah kan? Udah kelihatan kan? Sudah. Ini hubungan antar variabel kuantitatif. Yang pertama itu ya cara merepresentasikannya itu menggunakan diagram scatter atau diagram pencar atau juga disebut dengan diagram sebar adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keratan hubungan antar dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi.
Scatter diagram juga dapat digunakan untuk mengecek apakah suatu variabel dapat digunakan untuk mengganti variabel yang lain. Scatter diagram sering digunakan sebagai analisis tindak lanjut untuk menentukan apakah penyebab yang ada benar-benar memberikan dampak pada karakteristik kualitas. Pada contoh terlihat scatter diagram yang menggambarkan plot pengeluaran untuk iklan dengan tunjuk. Ini mana contohnya? Nggak ada contohnya ya. Oke, skip aja begitu. Pada umumnya, bila kita berbicara tentang hubungan antara dua macam data, kita sesungguhnya membicarakan tentang yang pertama, hubungan penyebab dan akibat. Yang kedua, hubungan antara satu penyebab dengan penyebab lainnya. Yang ketiga, hubungan antara satu penyebab dengan dua penyebab. Secara grafis, jika kita menggambarkan akibat pada sumbu vertikal dan penyebab pada sumbu horizontal, maka kita akan mendapatkan sebuah peta yang disebut dengan scatter diagram. Cara membuat diagram scatter. Pertama, kumpulkan pasangan data XY yang akan dipelajari hubungannya serta susunan data itu dalam tabel. Diperlukan untuk mempunyai paling sedikit 30 pasangan data. Paling sedikit 30 pasangan data. Kenapa kalau misalnya kurang dari 30 tidak boleh? Ada yang tahu alasannya enggak? Guys, ada yang tahu enggak? Saya tidak tahu soalnya. Saya cukup cupu di materi yang ini sebenarnya. Biar kelihatan trennya gitu nggak sih? Kalau dikit kan nggak terlalu kelihatan hitungan datanya. Kalau 20 emang nggak kelihatan. Tadi yang Bu Marlina bilang ngasih sampel minimal 30. Entar tempat sih, guys. Jadi pas bahasa Indonesia. Kenapa? Kok bahasa Indonesia? Kok bahasa Indonesia sih? Iya, yang Bu Marlina bilang kalau mau sampel itu minimal 30. Tuhannya juga bilang 30. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya. Mantap. Oke. Jadi minimal 30 ya, guys. Siap. Kemudian tentukan nilai-nilai maksimum dan minimum untuk kedua variabel X dan Y. Kemudian buatlah skala pada sumbu horizontal dan vertikal dengan ukuran yang sesuai agar diagram akan menjadi lebih mudah untuk dibaca. Apabila kedua variabel yang akan dipelajari itu adalah siapa tuh? Belajar itu adalah karakteristik kualitas dan faktor yang mempengaruhinya. Gunakan sumbu horizontal X untuk faktor yang mempengaruhi karakteristik kualitas dan sumbu vertikal Y untuk karakteristik kualitas. Jadi ya tadi katanya Miss Kiki itu bisa dibalik juga nggak sih kalau X ini yang korelasi ini? Kalau yang regresi baru, kalau yang regresi linear itu kalau yang X ini yang variabel independen, yang Y itu yang dependen nggak sih? Ya nggak sih? Iya. Ini buat jaga-jaga. Iya. Kemudian yang ketiga, tebarkan plot data pada selembar kertas. Apabila dijumpai data bernilai sama dari pengamatan yang berbeda, gambarkan titik-titik itu seperti lingkaran konsentris. Titik atau plot titik kedua yang bernilai sama itu di sekitar titik pertama. Kemudian yang keempat, berikan informasi secukupnya agar orang dapat memahami diagram tebar itu. Informasi yang bisa diberikan adalah interval waktu, banyak pasangan data, judul, dan unit pengukuran dari setiap variabel pada garis horizontal dan vertikal, judul dari grafik itu. Apabila dipandang perlu, dapat dicantumkan nama dari orang yang membuat diagram tebar itu. Kemudian, pola hubungan X dan Y. Umumnya, scatter mempunyai dua variabel yang akan digunakan pada dua sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X ditempatkan variabel independen sebagai variabel penyebab sebenarnya. Loh ini variabel independen. Jadinya regresi dong. Sementara pada sumbu Y ditambah variabel dependen sebagai variabel akibat yang mana perubahan variabel ini disebutkan variabel independen. Padahal kan kalau korelasi itu kayak independen dua-duanya. Oke, lanjut aja kalau gitu. Ini titik-titik X, Y, Y mencar di sekitar garis lurus. Ini udah kelihatan ya. Kalau kalian pro ini trennya naik gitu. R-nya bisa kalau pro udah tahu R-nya berapa. Kalau yang kedua ini berpencar mengikuti suatu kurva. Ini kurvanya ke atas, ini kurvanya ke bawah. Terus ada titik-titik yang tidak beraturan atau berpencar kemana-mana. Terus sebagian besar titik-titik ini pola garis atau kurva, tapi ada yang penyimpangan dari pola utama. Ini bisa disebut juga pencilan ya. Terus hubungan antar variabel. Hubungan linear antar variabel dapat dilihat melalui analisis korelasi. Analisis korelasi berusaha mengukur hubungan antara dua ubah dengan menggunakan suatu bilangan yang disebut koefisien korelasi.
Koefisien korelasi tidak menjawab apakah variabel X menyebabkan perubahan pada variabel Y. Aku ngerem kah? Maaf. Oke, kupelanin. Atau apakah variabel Y menyebabkan perubahan pada variabel X. Jadi, jika R sama dengan koefisien korelasi, maka R dapat menyatakan sebagai berikut. R itu lebih dari min 1, lebih dari sama dengan min 1 atau kurang dari sama dengan 1. Artinya, jika R1, hubungan X dan Y sempurna dan positif. Mendekati 1, yaitu hubungannya sangat kuat dan positif. Jika R-1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif. Mendekati min 1, yaitu hubungannya sangat kuat dan negatif. Jika R sama dengan 0, hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. R sama dengan 0, X dan Y tidak berkorelasi, R kurang dari setengah, hubungan X dan Y lemah, 0,5 sampai R 0,5 lebih dari sama dengan 0,5 dan kurang dari 0,75, hubungan X dan Y cukup kuat. Untuk R lebih dari sama dengan 0,75 atau kurang dari 0,9 sampai kurang dari 0,9, hubungan X dan Y kuat. Sedangkan jika R lebih dari sama dengan 0,9 dan kurang dari 1, maka hubungan X dan Y sangat kuat. R sama dengan 1, hubungan X dan Y sempurna, dan R sama dengan min 1, hubungan X dan Y sempurna. Sayangnya korelasi aku dan dia mendekati 0. Set. Koefisien korelasi positif menunjukkan bahwa dua variabel bervariasi dalam area yang sama, yaitu jika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat. Sedangkan koefisien korelasi negatif menunjukkan bahwa dua variabel variasi dalam arah yang berlawanan. Jika suatu variabel meningkat, maka variabel lainnya cenderung menurun. Ini untuk rumus koefisien korelasi Pearson. Ini lebih jelas di PPT ya. Ini kelihatan nggak PPT-ku? Enggak ya? Enggak, Bang. Oke. PPT. Nah. Kelihatan nggak? Ini. Kelihatan. Oke. Ini cari ini rumusnya itu. Pertama itu nyari variansnya dulu. Varians X dan varians Y. Terus mencari covariance X dan Y. Rumusnya ini ya. Bisa dihafal sendiri. Kemudian untuk mencari koefisien korelasi Pearson itu ini. RXY covariance X dan Y per akar varian X kali akar varian Y. Atau kalau dijabarkan jadinya seperti ini. Ini tadi kalau hubungan koefisien korelasi Pearson 0 sampai 0,5 itu lemah, 0 sampai 0, di sini beda sama di modul tadi. Di sini kalau di PPT-nya Miss Kiki 0,5 sampai 0,8 itu sedang, kalau 0,8 sampai 1. Terserah mau pakai yang mana. Kayaknya ya dua-duanya betul sih kayaknya. Buku Pak Pranto. Kalau buku Pak Pranto itu apa aja? Yang di modul Bimbel. Ini nggak sih? Oh, yang di modul. Oh, oke. Oke. Kembali lagi ke modul. Goceng sih kok modul sih. Terus ini materi pakai regresi linear sederhana nggak besok? Berarti kalau misalnya pakai regresi linear sederhana berarti harus baca itu ya buku mestatnya lagi. Model regresi linear sederhana punya bentuk sebagai berikut. Y sama dengan alpha plus beta X tambah ini error. Y variabel respon tak bebas atau variabel yang nilainya akan ditentukan, sedangkan X variabel bebas, variabel yang nilainya dikontrol atau diamati. Alpha dan beta parameter model regresi. Untuk alpha intercept atau konstanta, untuk beta itu kemiringan dari garis regresi, slope. Kalau ini apa sih nggak tahu. Pokoknya error. Sampai person aja ya Bang. Iya korelasi. Iya korelasi doang nggak sih? Ini nggak usah. Jangan Bang, sumpah Bang. Udah Bang. Cukup Bang. Iya udah. Cukup. Saya juga cukup. Cukup lah. Yang besok tuh TS-nya ngapain sih yang ini tuh disuruh cari yang ini doang nggak sih? Ini apa?
Apa share gitu? dari kelas lain disuruhnya gimana ya gitu. Oh, dari kelas lain. Oh, kelas Sistem lain foto mau gimana itu sistem juga foto? ya? Gak apa-apa, Enggak, ayo, Ing. enggak Lain. maksudnya Enggak, aku tadi maksud- cuma mau nanya, besok bentuknya kalau misalkan yang bab ini Oh, tuh kayak apa gitu soalnya. iya. Kelas lu gimana tah? Apa Pak Roberto, kata Pak Roberto, apa yang PG itu kan 40 soal ya guys ya. Mm. Nah itu Heeh. ntar itu kalau di kelas itu dikasih waktu satu kali untuk nge-passingnya gitu loh. Jadi yang dikumpulin di GCR itu yang 40 soal itu pertama itu ditulis di lembar pengerjaan biasa. Nah terus ntar yang isinya kan tuh dua soal apa. Nah itu katanya Pak Robert tuh beranak banyak banget sampai kecangkup Iya katanya. nambahnya itu. Iya, kecangkup nambahnya. Miss Nah, Kiki ntar tadi itu, juga bilang gitu kok. ntar Artinya itu aku ya gak nyimak. cantumin filenya di apa namanya Excel. itunya di GCR-nya, file Excel-nya di Oh, GCR-nya. oh, jadi di GCR tuh kita ngambilin scan yang PG sama Excel. Dua kali. Nah terus ntar kalau udah itu kata Pak Robert di kelasku dikasih apa satu kali lagi waktu setelah UTS buat ngepastiin jawabannya yang PG itu kayak misalnya kayak Givom tapi nomor satu itu misalnya abjadnya doang A sampai E gitu. Itu kalau beruntungnya kalian jawabnya beda ada yang tambah bener, nah itu nanti poinnya tambah kalau di kelasku tadi gitu. Gitu sih. Oh, berarti kalau masukin yang GC-nya beda nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, maksudnya yang penting yang beda bener kamu masukinnya, jangan yang salah. Iya juga. Itu aja. Gimana Ban? Si Ban? ST2 gimana ST2 anu? Sama kayak kalau di kelas gue sih disuruh gini. Anu. Namanya? Buat nyalin kan Gform tuh, terus disalin ke Excel kayak gitu jawabannya. Jadi 2 kali kerja di Gform sama kerja di Excel. Nanti kan yang esainya di Excel boardnya, nanti digabung di sana kayak gitu. Misi G-formnya tuh habis UTS atau pas UTS? Selang beberapa UTS-nya kan Gform, UTS-nya Gform. Selang beberapa waktu setelah UTS lah. Yang Excel kok beda? Vio gimana Vio? ST5. ST5 gimana Bang? Kelasmu gimana Vio? ST5 belum nanya sih. Oh. Masih mau nanya nanti Jumat. Jali. Erin, ST7? ST7 bapaknya nggak ngomong apa-apa sih, baru tahu malah. Wah. ST4 Aulia gimana Aulia? Masih guys. Koordinator dosennya. Besok. Oh besok. Oke, ada yang mau ditanya lagi gak dari yang materi ini? Bentar ya. Atau ada yang mau nambahin? Bisa ada yang nambahin, bisa nggak terlalu paham sama yang ini. Yang mana guys? Yang mana is? Itu penggunaan data itu aku masih agak kurang paham sih. Yang data nominal, ordinal, skala sampai interval itu. Dibantai bisa-bisa meski kita di aku anjay lah. Itu bab berapa Bang? Itu korelasi tadi. 7. Kayaknya apa? Yang di modul itu kayaknya datanya sampai koma-koma Bang. Berarti kok continue kok. Masuk mana berarti yo? Interval berarti Bang. Ya sih enggak? Iya enggak sih guys?
Maksudmu yang ditanyain Miss Kiki tadi toh, Bang Faiz? Iya. Oh, kayak perbandingan gitu toh, dua datanya toh. Gitu Bang Fatah, perbandingannya gimana? Apanya Pak? Apanya Bang? Kalau misal Bang Faiz itu tanya kayak apa namanya ya, ada nih dua data, ada yang apa namanya interval rasio, satunya nominal. Nah itu gimana cara nentuinnya, gimana apa namanya metodenya apa yang dipakai yang apa? Kalau interval rasio kan persen, terus nominal kan koefisien kontingensi itu gimana cara nentunya, dipakai yang mana? Oh, kata dosenku masih apa yang buat UTS besok masih pakainya tetap persen guys, jadi nggak usah bingung, ntar disesuaiin dari soalnya, aman jadinya. Oh, Kalau oke. kontingensi belum disentuh, santuy aja guys, jangan panik guys, tenang. Suara mulut ya. Kenapa? Mau nambahin gak nih? Kalau nggak ada tutup aja. Ya, ada yang mau nambahin nggak? Salman. Bang John jam 12 nih. Bang John udah keluar dari tadi. Masuk-masukan. Keluar lagi tapi. Iya kah? Nggak tahu. Saya nggak ada mau bertanya lagi. Nambahin pasti ada kali. Ih, cepet ya. Nambahin apa coba? Enggak, ada yang mau nambahin nggak gitu? Bang Ronald, ada yang mau nambahin? Bang Raja. Iya, dari kelas Bang lain Rafif, mungkin Bang ada Rafif? yang mau nambahin. Bang Rafif anak bimbel nih. Gimana Bang Rafif? Bang Rafif sih jago guys, sumpah guys. Cuma dia Jago nih. gimana guys. Gimana Bang Rafif? Mau nambahin nggak Bang? On mic dong Bang. Lanjut. Beda ya? Ya udah habis Bang. Kita dari Iya, tadi ini yang terakhir, mati, guys. Bang. Lanjut. Ayo Bang Bang Vio, Raffi. Bang Vio. Bang Vio, Bang Saiban, jago-jago. Bang Gogong ada ya? Bang Gugu mana Bang Gugu? Udah live kok Bang Gugu. Bang Satya mau nambahin nggak Bang Satya? Ada yang nanya lagi nggak gitu? Ada yang Siapa nanya lagi tahu. nggak guys? Biar sekalian. Ada yang mau nanya lagi nggak? Vio bantu jawab materi ini. Kalau ada yang belum paham, bilang aja guys. Apa? Izin bertanya guys. Ini aku stop share screen ya. Boleh. Udah. Lanjutkan. Fatah ngapain sih, ya Allah? Apanya? Fatah kena tornado. Nggak ada radio. Aku nggak ada radio guys. Lagi hujan mungkin. Enggak Bang, mic-mu tadi lo Bang. Kresek. Ada yang mau nanya tuh? Iya tadi, silakan lanjutkan. Izin bertanya semuanya, kelas kalian itu dosennya itu panutan buat baca box plotnya itu pakai kotak atau pakai scale atau pakai tali atau pakai apa ya guys? Box. Pakai box plotnya. Boxnya enggak sih? Kalau boxnya bawah yang lebih besar berarti yang menceng kiri bukan sih? Kalau mediannya deket ke Q1. Itu menceng kanan. Kalau kata dosenku dilihat Kalau- secara keseluruhan. Iya, keseluruhan sih. Iya. Pertama boxnya, terus whiskernya. Terus kalau misalkan box sama whiskernya itu beda gimana? Misal boxnya itu deket ke Q1 tapi whiskernya yang pendeknya bawah. di Ya itulah pokoknya. Itu gimana terusan? Lihat boxnya.
Kalau itu intinya di boxnya guys, apa garis median menuju antara ke bawah ke atasnya. Jadi salah satu yang panjang whiskernya nggak mengaruhi gitu sih guys. Yang penting dari garis mediannya dulu. Berarti ke box ya? Kiri, menceng kiri itu bawah, kanan itu atas. Tapi mending ikutin dosen dulu nggak sih? Pokoknya Dosennya kalian, jangan ikutin. dosennya kalian. Oke, makasih guys. Ada lagi nggak cuy? Mumpung banyak abang-abang jago nih. Ngomong aja nggak apa-apa. Guys, tadi santuy, sama-sama belajar. Mece aku guys, Bang Fahmi mece aku. Gimana? Ini yang praktek kok nggak ada yang nanya gimana nih rumus-rumus Excelnya? Apa udah pada jago kok gitu? Bang Fahmi. Oh iya, rumus Excelnya. Iya, aku nanya kayak gitu. Karepmu, Bang. Tadi kan aku udah jelasin yang rumus Excel buat itu ya, stem and leaf. Itu emang rumusnya agak panjang sih. Mungkin ada yang ingat rumusnya Miss Kiki yang bisa langsung itu loh, bisa langsung dua variabel. Yang laki sama perempuan bisa langsung nyatu. X dan Y-nya. Ada yang ingat nggak? Ini 1 ST3. Kelas lain tahu kali. Bisa dibuka FS. Kelas lain. Jadi record aja. Di YouTube ada tuh. Ja, lu kan record ja. Di YouTube Pak. Oh udah ada. Gue mau nonton. Dari Fahmi masih 2 tahun kali. Ada lagi nggak guys? Yang nanya. Ada Bang Vio nih bantu jawab Bang Rafif. Jago-jago. Udah pada pro kali ya? Aku nanya. Itu untuk waktu transformasi, itu kalau misal kita kan udah nentuin 5 to case summary kan. Nah itu kita bisa transformasiin lewat itu nggak? Atau harus dari data asli? Boleh, soalnya 5 number summary itu udah mewakili seluruh data. Jadi terserah mau transformasinya semuanya atau 5 number summary-nya aja. Tapi kan kemarin aku nyoba itu ada kasus di, kalau nggak salah di log, itu dia beda hasilnya. Ya beda. Katanya dosenku itu lebih baik pakai keseluruhan data aja, jangan pakai yang 5 itu. Mantap ilmu nih. Oke. Tanya lagi guys yang susah. Biar Vio yang jawab. Kenapa nggak Luza? Nggak bisa gue. Iya, dosennya siapa Vio? ST5. Beda sendiri sini. Itu, Burini. ST5 Vio bukan ST5, sorry. Nggak apa-apa dua-duanya. S5 ke S5 tadi wah Erja kerja itu Erja. Bu Siti Musi. Lumpah. Oh, Bu Siti Musi so S5 Burini. Oke. Tanya lagi siapa guys? Mumpung banyak abang-abang nih. Cara ngabis gimana guys? Caranya biar gak males gimana? Jangan males yo. Cara ngabis udah aku tanyanya gimana cara ngabis. Si Erza tuh. Tapi itu jagonya ngabis dia. Bohong.